Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faliza Alia Ainian dengan NIM 25106111159, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, yang pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara terkait hukum adat pada masyarakat Melayu Bangka, khususnya di Pangkal Pinang, dengan narasumber saya. Saya Syifa Khairunisa dari Pangkal Pinang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma adat, penyelesaian sengketa, serta eksistensinya di era modern. Langsung saja di pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang budaya masyarakat di Melayu Pangkal Pinang. Oke, jadi untuk budayanya sendiri di masyarakat Melayu di Pangkal Pinang itu sebenarnya masih cukup terasa di era sekarang, terutama pada kehidupan sehari-hari yang dimana dari tutur katanya, sopan santunnya, cara mereka menghormati dengan orang yang lebih tua, dan juga selain itu masyarakat di lingkungan sana pun masih cukup terjaga antar sesama tradisinya juga. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ini masih melanjuti pertanyaan pertama. Apakah masih ada norma adat yang dijalankan sampai sekarang? Bisa dikasih contoh mungkin? Oke. Untuk norma adatnya sendiri, saya ambil contoh dari pernikahan di daerah sana, yang dimana masih banyak prosesi-prosesi adat yang sering dilakukan ketika adanya acara pernikahan. Baik, melanjuti pertanyaan kedua yang masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama. Apakah masih ada norma adat yang dijalankan sampai sekarang? Mungkin bisa dikasih contoh adat seperti apa? Sebenarnya ada norma adatnya. Contohnya itu ya di ketika ada pernikahan di daerah tersebut, itu tuh adatnya masih kuat seperti prosesi-prosesi pemberian doa dan restu kepada si pengantinnya. Dan juga ada sebuah tradisi yang dimana terdapat pencampuran koin beserta beras kuning yang dilempar ketika pengantin tersebut telah keluar dari rumahnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga nih, kalau ada konflik atau masalah antar warga, biasanya ini diselesaikan dengan cara apa kalau di adat sana? Kalau di sana sepertinya sama aja dengan di daerah-daerah luar, pastinya kita perlu dilakukan secara musyawarah dan uh, ketika ada permasalahan antar sesama warga, pastinya mereka itu saling didudukkan bersama untuk mencari solusi dan pastinya kita perlu orang yang dituakan di sana untuk menjadi jalan tengah dan bisa mengasih kita solusi uh, antara Masyarakat masyarakat yang ya. berkonflik. Iya, Oke. betul. Untuk pertanyaan keempat nih, apakah ada peran tokoh atau orang tertentu dalam masyarakat kayak tetua adat atau bagaimana? Kalau untuk orang tertentu paling biasanya tokoh masyarakatnya itu orang-orang yang memang uh, tertua di sana, terus juga biasanya mereka itu sering kita mintai untuk mengasih pendapat seperti yang tadi juga saya jelaskan, atau ketika adanya acara adat mereka juga bisa menjadi tokoh paling penting. Ini mungkin pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda apakah hukum adat masih relevan di zaman sekarang khususnya di adat Pangkal Pinang? Untuk adat yang relevan itu menurut saya sih masih relevan, terutama kayak untuk menjaga hubungan antara sesama masyarakatnya sendiri. Tapi memang untuk di zaman sekarang di era modern untuk hukum adatnya itu cukup lumayan terhapus ya, karena kan anak-anak seperti Gen Z dan semacamnya itu kurang paham dengan adat-adat yang dahulu gitu. Baik, oke. Berarti dari hasil wawancara pada saat ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Bangka, khususnya di Pangkal Pinang ini masih eksis melalui berbagai tradisi seperti tadi lempar koin, pakai beras kuning, yang mencerminkan nilai kebersamaan atau penghormatan dalam pernikahan. Namun keberadaan ini masih mulai adanya perubahan dikarenakan adanya modernisasi. Meskipun begitu, tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Baik, mungkin segitu saja wawancara pada kali ini di narasumber pertama. Terima kasih atas
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliza Ali Aindian dengan NIM 251061159. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang kedua, yaitu ibu saya, tentang hukum adat tepatnya di daerah Kroya, Jawa Tengah. Mungkin langsung aja pada pertanyaan pertama, bisa ceritakan sedikit tentang budaya masyarakat Jawa di Kroya? Budaya masyarakat Jawa di Kroya masih cukup kuat, terutama dalam hal sopan santun dan tata krama. Masyarakatnya masih menjunjung tinggi unggah-ungguh seperti cara berbicara yang halus dan menghormati orang yang lebih tua. Oke. Cukup itu aja sih. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang kedua, apakah masih ada norma adat yang dijalankan sampai sekarang? Mungkin bisa diberikan contohnya. Masih ada contohnya ya dalam acara pernikahan, masih banyak yang menggunakan adat Jawa seperti siraman, midodareni, dan panggi. Selain itu ada juga tradisi yang lainnya. Melanjuti pertanyaan yang ketiga, kalau ada konflik atau masalah antar warga, biasanya diselesaikan dengan cara apa? Pada umumnya sih biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah, dibicarakan secara keluargaan, kadang melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT atau orang yang dituakan supaya masalahnya bisa selesai dengan damai. Melanjuti pertanyaan yang keempat, apakah ada peran tokoh adat atau orang tertentu dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah? Ada, biasanya tokoh masyarakat atau sesepuh masih sangat dihormati, mereka sering dimintai saran atau pendapat, terutama dalam acara adat atau ketika ada masalah di lingkungan, mereka langsung bisa menangani dengan baik. Pertanyaan kelima, apakah masih ada tradisi khas yang masih dilestarikan di Kroya? Ada beberapa seperti selamatan yang masih sering dilakukan ya. Selain itu ada juga tradisi nyadran namanya atau ziarah kubur. Menjelang Ramadan itu mereka sering melakukan hal yang rutinitas tiap tahun yang dilakukan bersama-sama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Melanjuti pertanyaan yang keenam, saya pernah dengar tentang tradisi bagi-bagi uang atau lempar koin dalam acara tertentu. Apakah itu ada di sini? Iya, ada di beberapa acara seperti pernikahan atau khitanan, biasa suka ngadain acara seperti itu. Jadi kayak tradisi gitu loh, bagi-bagi uang ke anak-anak, biasanya sebagai bentuk berbagi rezeki dan kebahagiaan mereka yang melakukan atau melaksanakan acara, walaupun tidak selalu ada, tapi masih sering dilakukan masyarakat setempat. Melanjuti pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah hukum adat masih relevan di zaman sekarang? Masih relevan, terutama untuk menjaga keharmonisan atau hubungan sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong dan saling menghormati itu masih sangat penting ya dilakukan pada saat ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada perubahan dalam penerapan hukum adat saat ini? Ada perubahan terutama karena pengaruh modernisasi dan teknologi. Generasi muda mungkin tidak terlalu memahami adat secara mendalam, tapi beberapa tradisi masih sering tetap dijaga sama masyarakat setempat. Baik, mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.